Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke TKP, ke sejumlah titik-titik pemeriksaan para polisi, para petugas yang sedang bertugas di sana. Dan ini akan menjawab pertanyaan kedua terkait di mana sih polisi-polisi Palestina ketika ada bentrokan di Gaza. Dan dalam prosesnya kita akan ditemani oleh salah seorang petinggi kepolisian di Gaza. Ya, karena memang ini urusan seperti ini tidak bisa kita lakukan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu. Kita karena ini adalah hal yang sensitif dan juga terutama di saat pandemi corona seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan semuanya, kita sudah menentukan target ya, pos-pos yang akan kita datangi, dan juga kita sudah menentukan waktunya. Oke teman-teman, langsung saja ikuti terus vlog hari ini. Oke teman-teman, kita lagi di jalan menuju salah satu kantor kepolisian di distrik ke atas sebuah wilayah namanya wilayah Zaitun. Ya, di situ kita akan jemput salah satu petinggi kepolisian yang akan bergerak bersama kita membagikan makan siang hari ini. Dan kita bisa lihat di sini kondisinya nih, jalan-jalan di sini. Ya, di sini sangat sepi. Ada 1-2 mobil yang bergerak. Dan toko-toko juga tutup di sini. Ya, dan ya kita mau bagi-bagi makanan aja sampai harus pakai ABD seperti ini ya, alat pelindung diri. Ini ada kepolisian yang sudah berjaga-jaga. Mana Abu Said? Assalamualaikum. Oke. Masya Allah. ده نزل خط اهو، يعني انت لو نزلت قبل بدك تصور رصيد والمكان حاجه توصل على طول. Oke, kita sudah sampai. مش نطول عشان Kita sudah sampai. Daruri. Oke. Kita juga harus pakai topi ini. Jadi kita kayak dokter mau operasi gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah kantor polisi. Ini akan menjadi titik kita bergerak. Polis. Itu dia. يلا 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 يا اخوان يلا. او انا باجي معك بسلم، باجي معك جزاك الله. Ini polisi ini lagi menegur para pengendara yang tidak menggunakan masker. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. بالتوفيق يا جماعة. الله يحميك إن شاء الله. يسلم عليك أندونيسيين. الله يبارك فيك، خلينا اياهم يا رب. وين كمامات؟ وين كماماتكم؟ في كمامات عندنا؟ أعطي كمامات، كمامات. هاي في كمامات. أنت وين كاينين؟ هات كمامات. أيوه، دير بالك عليها، دير بالك على حالكم. عارف كيف تلبسها أنت؟ عارف كيف تلبسها؟ مقلوب هان. أيوه، البس هيك. تلبس. وقف تلبسهاش. أيوه. أيوه زي هيك. يلا توكل الله، توكل الله. Hai Abu Said, كيف صحتك? Jadi beliau ini adalah Abu Said yang akan menemani kita dalam perjalanan. Fadhal ya Abu Said. La انت قدام. Fadhal. Oke, jadi kita harus menghormati yang lebih tua biar Abu Said duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. وضع الناس ماديا صعب عشان هيك احنا بنراعي الظروف شويه خليهم يطلعوا يجيبوا خضره يجيبوا شيء يجيبوا كذا هات كمان اثنين مشكلة تفضل يا شيخ الله يبارك فيك حياك الله توكل على الله توكل الله يا زعيم هذا كمان لا يا راجل وتاخذ اربعه متى والله 4 هم أربعة يا زلمة 4 ايش مالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تعال يا همام تعال يا همام تعال يا محمد خلاص يلا هذا الأسئلة تمام؟ ناقصكم حاجة؟ سلام عليكم يا إخوانكم في إندونيسيا. يا رب. Allah yahdikum bitaufik insyaallah. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama-sama video barusan dan kita bisa simpulkan bahwa ya di Gaza, Palestina ada polisi, banyak personil kepolisian. Dan kalau pertanyaannya adalah terus di mana mereka ketika terjadi bentrokan antara warga Palestina melawan para tentara penjajah? Kenapa yang turun anak-anak muda? Kenapa bukan kepolisian? Untuk bisa memahami jawaban ini, kita harus paham informasi dasar Palestina. Kita harus paham peta Palestina, kita harus paham peta konflik Palestina, perbedaan konflik antara yang terjadi di Gaza dengan yang terjadi di tepi barat. Maka dari itu saya akan langsung mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih detail, lebih mendasar tentang peta Palestina. Yuk. Oke teman-teman, jadi ini adalah peta Palestina. Ya, mohon maaf kalau tidak terlalu bagus petanya. Oke, kita akan bahas dulu Palestina. Warga Palestina hari ini hanya diperbolehkan tinggal di 2 wilayah terpisah. Pertama adalah di tepi barat. Satu lagi adalah jalur Gaza. Ya, jadi ini yang merah ini nih. Nah, ini garis merah ini adalah garis perbatasan antara tepi barat dan wilayah jajahan Israel. Oke. Dan yang kedua adalah jalur Gaza. Wilayah tepi barat ini, teman-teman, ini berbatasan dengan Yordan. Ini namanya Yordania nih. Ini wilayah Yordania semua. Ya, jadi teman-teman Indonesia kalau pergi ke Al-Quds, ya biasanya mereka melalui Yordan, tembus masuk dan ntar mereka sampai di Al-Quds. Dan Al-Quds ini tidak dianggap sebagai wilayah Palestina oleh dunia, tapi ini mereka menganggapnya wilayah bersama. Oke, ini tepi barat ya. Yang kedua jalur Gaza, dan disinilah tempat saya tinggal hari ini. Ini Gaza tulisannya ya. Gaza ini tepi barat. Jarak antara jalur Gaza ke tepi barat ke Ramallah ini misalnya ini sekitar 70 km atau 1,5 jam perjalanan dengan kendaraan mobil. Oke, kita bicara jalur Gaza ya. Di Gaza hari ini ada 2 perlintasan atau 2 perbatasan aktif yang bisa dilalui oleh warga, oleh manusia. Yang pertama adalah Erez, ini adalah Erez. Yang kedua Rafah, perbatasan Rafah. Jadi orang-orang Gaza yang mau melintas ke wilayah tepi barat ini bisa melalui perbatasan Erez. Tapi sayangnya ini tidak bisa dilintasi oleh warga-warga biasa. Warga sipil ini hanya dilintasi oleh para pejabat tinggi dunia internasional ya. Misalnya utusan PBB gitu ya, berkunjung ke tepi barat terus ke Gaza ini melewati Erez ini. Warga Indonesia yang masuk ke Gaza semuanya melalui Rafah. Ini perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir, wilayah Mesir.
Jadi warga Indonesia kalau mau ke Gaza nggak bisa lewat Yordan tepi barat, terus ke Gaza nggak akan bisa, mustahil. Kecuali warga Indonesia itu punya kewarganegaraan lain seperti Jerman atau Rusia atau Jepang dan lain-lain. Nah, tapi kalau hanya punya kewarganegaraan Indonesia, paspor Indonesia, kita harus melewati Mesir, termasuk ke wilayah Rafah. Nanti ada perbatasan Rafah masuk ke Gaza. Dan dari sinilah saya masuk ke Gaza tahun 2011. Oke, kita masuk ke peta konfliknya. Teman-teman, fokus ya, konsentrasi ya. Jadi secara de jure, secara undang-undang internasional, wilayah tepi barat ini adalah wilayah yang diakui sebagai wilayah kekuasaan otoritas Palestina. Jadi di tepi barat ini ada perangkat pemerintahan sebuah negara. Di sini ada kementerian, di sini ada presidennya, Mahmud Abbas itu ada di Ramallah, dan di sini juga ada kepolisiannya gitu. Secara de jure atau secara undang-undang internasional. Dan Gaza secara de jure ini adalah wilayah yang dijajah. Di sini juga ada perangkat pemerintahan, ada wakil-wakil menteri di sini ya. Tapi ini tidak diakui oleh penjajah. Dunia menganggap wilayah Gaza ini adalah wilayah yang murni dalam jajahan Zionis Israel. Itu secara de jure, secara undang-undang internasional. Tapi secara de facto, secara faktanya adalah sebaliknya, kebalikan. Wilayah tepi barat ini meskipun ada perangkat pemerintahannya, ada kepolisiannya, ada presidennya, tapi mereka ini nggak punya otoritas pada dasarnya. Secara fakta itu mereka di lapangan nggak punya otoritas. Jadi di sini para tentara Zionis Israel ini bebas berkeliaran di wilayah-wilayah ini, bebas menangkapi warga-warga Palestina di wilayah ini. Makanya kalau kalian sering melihat adanya bentrokan-bentrokan antara para pemuda Palestina melawan tentara Israel, itu ada di sini nih, tepi barat nih, bukan di Gaza. Sekali lagi, kalau kalian melihat cuplikan-cuplikan warga Palestina bentrokan dengan batu melawan senjata, itu adanya di wilayah tepi barat. Karena di sana militer penjajah itu bebas berkeliaran dan bebas masuk ke berbagai lini wilayah di tepi barat. Lantas di mana kepolisian di tepi barat? Kenapa nggak turun tangan? Itulah masalahnya. Otoritas di tepi barat ini kita bisa katakan adalah otoritas boneka. Yang mereka itu nggak punya kedaulatan. Faktanya mereka nggak punya kebijakan dan mereka itu benar-benar tunduk di bawah hukum pemerintahan atau otoritas Zionis Israel. Jadi kita bisa katakan ini adalah wilayah negara boneka. Presidennya, menterinya, polisinya mereka nggak punya sama sekali kebijakan dan kekuatan dalam menentukan nasib mereka. Itulah tepi barat ya. Jadi secara faktanya mereka ini adalah wilayah yang benar-benar terjajah. Makanya yang bisa diharapkan di wilayah ini adalah ya anak-anak mudanya. Mereka turun-turun ke jalan, melempari dengan batu, dengan bom-bom molotov misalnya, atau dengan melakukan aksi-aksi individual seperti menggunakan pisau. Itu adalah usaha perlawanan yang mereka lakukan di sana. Ya seperti kita di Indonesia kan, warga dengan menggunakan bambu runcing dan berbagai senjata yang bisa digunakan. Tapi sekali lagi fakta pahitnya adalah kepolisian yang ada di wilayah tepi barat ini berada di bawah kekuasaan para otoritas Zionis Israel. Makanya teman-teman Indonesia kalau masuk ke wilayah tepi barat, kalau masuk ke Al-Quds akan menemukan beberapa checkpoint, cek militer yang diisi oleh tentara-tentara Israel. Ya, di sini banyak ditemukan di sini nih. Dan kalian jangan kaget kalau kalian masuk ke Al-Quds terus disambut dengan senyuman, dengan ramah oleh tentara Israel. Karena itu bagian dari propaganda mereka. Mereka ingin menunjukkan, memberikan kesan dan pesan kepada warga Indonesia khususnya yang masuk ke Palestina melalui jalur ini. Mereka ingin mengatakan bahwa lihatlah kami sangat ramah, lihatlah kami sangat menghormati Anda. Dan kalian harus tahu bahwa konflik ini adalah konflik antara kami dan warga Palestina, bukan antara kami dengan kalian. Itu adalah cara mereka mencuci otak para turis, ya, para wisatawan yang masuk ke wilayah Palestina melalui tepi barat. Nah, sekarang kita masuk ke jalur Gaza. Gaza juga dulu sempat dikuasai oleh militer Israel, sama dengan tepi barat. Di sini juga sempat ada perangkat pemerintahan Palestina, tapi lagi-lagi tidak punya otoritas sampai tahun 2005. Kenapa? Karena warga Gaza ini beda tipikalnya dengan warga di tepi barat atau di wilayah Palestina lainnya. Warga Gaza ini adalah warga yang selalu keras kepala. Mereka itu warga yang nggak mau tunduk. Mereka itu maunya ngelawan dengan berbagai cara.
dengan melakukan penyerangan individual ya, dengan menabrakkan kendaraan mobil atau dengan pisau, bahkan dengan bom syahid. Nah, kalau antum sering mendengar adanya bom syahid, dulu sebelum tahun 2000-an itu adanya di jalur Gaza. Dan selama bertahun-tahun itu, otoritas Israel benar-benar kewalahan menghadapi berbagai jenis perlawanan warga Palestina di jalur Gaza. Sampai tahun 2005 akhirnya otoritas Zionis Israel memutuskan untuk hengkang dari jalur Gaza dan mereka semua keluar dari jalur Gaza beserta seluruh perangkat pemerintahannya, beserta seluruh para pemukim Yahudi. Di Gaza juga sempat ada pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi, orang-orang Yahudi tinggal di sekitar Gaza. Tapi tahun 2005 mereka semua akhirnya menarik diri dari Gaza karena ketakutan dan tidak sanggup menanggung perlawanan warga Palestina di Gaza. Makanya sejak tahun 2005 Gaza steril dari tentara-tentara penjajah dan para pemukim ilegal Yahudi. Steril, semuanya sudah hengkang dan sejak itu pula Gaza dicap sebagai wilayah teroris. Dan itulah kenapa Gaza diblokade. Ya, inilah salah satu asal muasal adanya istilah blokade di Gaza. Jadi beda dengan di tepi barat yang lebih terbuka, warganya bisa keluar masuk sana sini, bepergian, sementara di Gaza tidak bisa. Mereka diblokade dan Gaza yang luasnya 360 km persegi dijadikan penjara terbesar di dunia sampai hari ini. Jadi konflik di tepi barat ini berupa bentrokan, dan penangkapan. Jadi kalau kalian melihat anak-anak kecil warga Palestina ditangkapi gitu ya, rumah-rumah digusur dengan bulldozer, itu adanya di tepi barat. Karena sekali lagi militer penjajah bebas masuk ke wilayah-wilayah ini. Tapi di Gaza tidak seperti itu. Karena Gaza sudah kosong, sudah steril dari tentara-tentara Zionis. Gaza dikuasai penuh oleh pihak Hamas. Hamas dengan sayap militernya adalah Brigade Azdin Al-Qassam, dan juga ada sebetulnya nggak hanya Al-Qassam ya, banyak juga brigade-brigade lain di Gaza yang juga ikut dalam berbagai aksi perlawanan. Makanya di Gaza ini nggak ada istilahnya bentrokan jalanan antara para pemuda Palestina dengan tentara Zionis Israel, nggak ada. Kenapa? Karena ya memang di sini udah steril, udah nggak ada. Nah, terus apakah ini bebas dari terorisme penjajah itu karena sudah steril? Enggak. Makanya saya bilang beda konflik. Kalau di wilayah tepi barat konfliknya itu bentrokan, kalau di Gaza konfliknya adalah serangan udara. Jadi militer Israel dari berbagai wilayah, dari Tel Aviv, mereka mengirimkan pesawat tempur untuk membombardir wilayah Gaza. Nah, jadi kalau kalian lihat dalam berita-berita adanya serangan udara, serangan tank baja itu adanya di Gaza, bukan di tepi barat. Jadi mereka membombardir wilayah Gaza, dan pihak penjajah ini biasanya mengkonsentrasikan sejumlah tank baja di wilayah perbatasan dan mulai membombardir Gaza melalui jalur tank tersebut, gitu kan. Tapi mereka nggak bisa masuk. Mereka juga menyerang melalui laut dengan kapal-kapal induk mereka, dibombardir Gaza sejak 2005 sampai hari ini. Meskipun Gaza terus dibombardir dalam 15 tahun terakhir melalui udara dan melalui perbatasan, baik laut maupun perbatasan darat, namun pihak militer penjajah nggak benar-benar bisa masuk ke wilayah Gaza. Jadi saking kuatnya pertahanan Gaza, luar biasa. Jadi wilayah perbatasan Gaza ini benar-benar dijaga ketat oleh para pejuang Gaza dari berbagai faksi. Jadi militer Israel itu hanya bisa membombardir jarak jauh. Tahun 2014 mereka pernah berusaha untuk melakukan serangan darat face to face. Jadi mereka kirimkan pasukan-pasukan elit terbaik mereka masuk ke sejumlah wilayah perbatasan, tapi gagal total. Mereka malah dibantai oleh para pejuang Gaza yang berjaga-jaga di wilayah perbatasan. Kalau sekiranya militer Israel benar-benar tembus masuk ke wilayah Gaza, nah disitulah mungkin para kepolisian di Gaza ini akan turun tangan. Bukan hanya kepolisian, kalau sudah terjadi pertempuran jarak dekat, ya pertempuran face to face, bukan hanya kepolisian Gaza, tapi seluruh warga Gaza akan turun tangan dalam melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu. Jelas ya? Jadi itu gambaran konflik di Gaza hari ini. Makanya kalau kalian sering ngelihat saya ngevlog di wilayah Gaza, nggak akan kita temukan
kepolisian atau para militer penjajah di sini ya, karena memang sini sudah steril sampai hari ini dan Gaza masih dikuasai oleh para pejuang Gaza. Oke, jelas ya. Saya harap jawabannya cukup jelas untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu dalam vlog selanjutnya. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.